Halo teman-teman, hari ini hari Senin, memulai hari dengan begitu sangat senang sekali dengan olahraga tadi. Kecil-kecilan lah, ikutin challenge dari video yang pertama. Dan sudah ada perubahan sedikit lah, mulai lebih nyaman lah di rutinitas sehari-hari. Nah, hari ini aku mau bicara ngawur ngidul lagi, tapi tentang tingkat besar investasi di Indonesia tidak sejalan dengan tingkat kemajuan daerah tempat operasi perusahaan yang ada di daerah. Ya, mau dipandang dari sosiokultural atau dipandang dari kultural aja atau masyarakatnya aja, coba nanti teman-teman simpulkan sendiri. Tapi mari kita diskusi lah. Jadi semalam aku ada terbaca dari CNBC itu mengutip perkataan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya yang mengatakan bahwa penyumbang pajak itu ada, menurut sektor bisnisnya, ada beberapa yang terbesar. Salah satunya adalah 24, berapa persen itu, 24,9 kayaknya, 24,9%, koreksi kalau salah. Ada disumbang oleh di sektor perdagangan, ada 22,8% atau 5%, itu koreksi juga kalau salah ya. Itu ada di jadi perdagangan itu ada sekitar 24%, terus ada sektor pengolahan itu sekitar 22%-an, dan itu ditopang oleh subsektor sawit, perkebunan sawit, dan ada 8,8% itu sektor pertambangan. Nah, dari data tersebut itu sampai tanggal 30 April 2026 ini. Jadi hitungannya kayaknya kuartal 1 lah, perhitungan dari kuartal 1. Nah, dari situ mengalami peningkatan itu di sektor persawitan ada peningkatan, sama sektor perdagangan ada peningkatan, dan sektor pertambangan juga peningkatan, walaupun banyaknya gejolak dan pertambangan di Indonesia tahun-tahun ini ya, mulai dari beberapa konflik di daerah timur dan terus-terusan itu sih sebenarnya sih konflik itu. Gak tahu kenapa, tapi pasti ada yang salah jelas. Dan kalau teman-teman lihat juga, menurut data BIA, Bursa Efek Indonesia, itu emiten itu saham ya teman-teman, kode sahamnya. Emiten itu untuk sektor perkebunan dan sektor pertambangan itu tersebar di beberapa daerah. Itu ada di Sumatera Selatan itu PTBA. Kita lihat dari Sumatera ya, itu PTBA, perusahaan batu bara, tapi itu pemerintah, Bukit Asam, PTBA. Terus ada di Lampung itu lupa lagi aku, tenaga listrik, tenaga apa gitu di Lampung. Terus ada di Jawa Barat juga tenaga listrik juga, tapi saya lupa emitennya. Terus ada brand itu kalau nggak salah di Halmahera kalau. Terus ada Bumi, itu kayaknya juga di Halmahera. Terus ada AALI atau apa gitu, persawitan, itu perkebunannya di Sumatera. Terus ada juga di Kalimantan Timur itu juga ada, dan Kalimantan Selatan juga ada emitennya ANDRO. Nah, itu beberapa emiten yang ada persebarannya itu di bidang industri perkebunan dan pertambangan. Jadi daerah yang mayoritasnya itu ada di daerah Sumatera Selatan lebih tepatnya itu. Terus ada di Sumatera Utara juga perkebunan, Riau itu perkebunan juga.
dan uh, Kalimantan, Pulau Kalimantan itu hampir merata kayaknya subsektor emitennya itu di bidang persawitan ataupun pertambangan, baik itu batu bara, terus kelapa sawit ataupun perkebunan lainnya. Ada Kalimantan Timur yang saya baca, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, yaitu. Terus di Sulawesi itu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, persebaran emiten energi nih. Terus Maluku itu juga, Halmahera itu banyak juga itu emiten yang operasinya di situ gitu. Tapi kebanyakan dia tetap berkantor pusat di Jakarta pastinya. Tapi emitennya operasinya kan tetap di situ. Nah, dari itu aku melihat wah itu besar sekali itu industri ya, besar sekali sumbangan pajaknya juga dari industri itu. Tapi ada apa ya, di gambaranku ini ada kayak kekhawatiran lah, atau seperti apa ya, seperti pandang kemungkinan menurutku pribadi, menurut keyakinanku ya, ada yang ketidakselarasan nanti di daerah-daerah tersebut karena beberapa faktor di Indonesia ini yang belum clear gitu, belum selesai kita dalam permasalahan itu. Yang pertama jelas ada beberapa hal lah yang, tapi ini terkait dua lah menurutku. Bidangnya itu dua, fokus pentingnya itu dua, itu asas-asas keberlanjutan sama etika bisnisnya. Tapi bidang-bidangnya itu menurutku ada di tiga bagian ini nanti, termasuknya keberlanjutan dan etika bisnisnya itu ada di bidang-bidang ini. Ada ekonomi, ada pendidikan, ada lingkungan. Dari sektor ekonomi nanti kita bilang. Ekonomi tadi kan pertama judulnya aku bilang kan, bahwa pertama aku bilang adalah tingkat investasi itu tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan perekonomian daerah. Jadi kalau idealnya kan, kalau semakin banyak investasi masuk ke dalam satu daerah itu, otomatis perekonomian itu akan semakin meningkat kan, akan semakin lebih besar lah, karena PAD-nya akan masuk ke daerah tersebut juga. Nah tapi nggak tahu ya ini, tapi gambaran lah mungkin. Ada juga beberapa yang nggak begitu bro. Ada juga yang daerahnya masih tertinggal jauh gitu. Bayangkan di daerah timur, merata itu sektor penambangan di sana. Tapi kalau kita lihat dari segi kesejahteraan, tingkat terbawah pun mereka ada di daerah sana juga. Nah itu kan jadi kayak aneh lah pikirannya. Jadi aneh lah, kayak kok bisa begitu loh. Ada perusahaan-perusahaan ini jelas-jelas bertengger di daerah sana, tapi masyarakat di sana masih dikategorikan dengan perekonomian rendah, bahkan dengan beberapa gejolak dan permasalahan yang ada ya kan. Ya, tapi kalau kita telusuri lagi, mungkin tapi kemungkinannya PAD masuk, tapi PAD nggak disalurkan kepada masyarakat, atau CSR-nya, CSR perusahaan pasti ada kan, CSR perusahaan nggak sebesar ataupun nggak disalurkan secara tepat, karena daerah itu juga kan daerah yang besar juga memang. Nah PAD itu sudahkah PAD itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat? Sudahkah CSR itu sampai langsung kepada masyarakat, atau CSR-nya yang lain-lain gitu? Sudahkah itu sampai gitu? Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, terus bagaimana cara meningkatkan kualitas dari masyarakat daerah tersebut sehingga mereka bisa menjadi prioritas perusahaan tersebut
dan menjadi orang-orang yang berperan aktif dalam meningkatkan perusahaan-perusahaan tersebut. Seharusnya itu dulu kan yang harus dikembangkan kan. Nah, kalau itu misalnya tidak terjadi, itu kan idealnya. Yang biasanya terjadi ataupun realitanya itu. Kalau misalnya tidak terjadi itu bagaimana coba? Bayangkan jika yang punya kesempatan untuk meraih keuntungan dari hadirnya perusahaan-perusahaan itu hanya kepemilikan modal dan orang-orang yang memiliki orang dalam sekalian. Maksudnya orang-orang itu aja yang berputar. Bahkan sebelum ada perusahaan itu pun ada, ya orang itu juga yang menjadi penguasa ekonominya. Nah, seharusnya kan datang perusahaan itu ada orang-orang baru dari masyarakat tersebut yang bisa juga ikut karena peluangnya akan lebih besar gitu. Maksudnya semakin datangnya perusahaan itu kan semakin besar juga peluangnya yang ada sebelum datangnya perusahaan. Nah, semakin besarnya itu kan otomatisnya semakin banyak bagiannya kepada masyarakat. Nah, dari situ kayak kalau misalnya tidak ideal, kalau itu misalnya tidak idealnya, ya orang-orang itu aja kepemilikan modal yang punya modal lah yang bisa melakukan itu gitu. Akan contohnya kalau misalnya ada perusahaan, contoh ada perusahaan akan menerapkan outsourcingnya tidak dari daerah tersebut, yang punya outsourcingnya tidak dari daerah tersebut. Wah, itu kan lebih kacau lagi kan. Seharusnya kan diupayakan dari daerah tersebut outsourcingnya itu, dan diambil dari masyarakat tersebut juga gitu. Nah, ini apalah, itu kan gambaran yang menurutku mungkin ada case-case lain di sana, tapi ini gambaran semisalnya perumpamaan. Nah, itu kan kemungkinan juga terjadi. Dan apa ya kalau aku lihat ya, agak terbelakang kita yang bukan di luar Pulau Jawa ini menghadapi perusahaan-perusahaan ini. Banyak case yang mungkin pernah aku baca juga ya. Ada perusahaan itu, iya kelas bawahnya itu diambil dari daerah setempat, tapi kelas tingginya diambil dari daerah luar gitu. Nah, pertanyaannya, jangka panjangnya bagaimana itu? Jangka panjangnya dari pengambilan buruh kasarnya dari tempat situ, terus pekerja-pekerja yang berkualitasnya diambil daerah lain, itu gimana coba? Sulit ya kan? Ini akan nyambung ke poin kedua, pendidikan. Nah, tapi dari segi ekonomi itu aja, menurutku perusahaan-perusahaan itu belum punya sinergi yang besar lah. Tapi bukan perusahaan yang saya sebutkan tadi ya, yang kayak emiten brand segala macam lah. Bukan, tapi perusahaan-perusahaan yang setiap yang ada datang di daerah lah. Perusahaan-perusahaan itu yang belum bersinergi yang begitu maksimal lah menurutku lah. Karena cash di masyarakat yang seharusnya bisa diselesaikan perusahaan itu nggak diselesaikan, atau mungkin sampai di posisi tertentu tapi nggak sampai di posisi atas. Posisi atas sebenarnya pengen menyelesaikan itu, tapi posisi bawah menahan, nggak ingin sampai atasan tahu. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat kita yang juga agak susah juga ya kan. Itu dari segi perekonomian. Itu dari kepemilikan modal dan kebanyakan orang dalam ya, itu yang jadi problem juga di kita. Tapi ya bagi sebagian orang itu problem, tapi bagi sebagian orang itu keuntungan ya, namanya pasti ada pro dan kontra. Kedua adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini menurutku tidak hanya peran dari perusahaan, yang perekonomian juga tidak hanya peran dari perusahaan, itu juga peran dari pemerintah dan peran dari masyarakat daerah tersebut. Dan ini juga bukan peran dari pendidikan, ini juga bukan peran hanya dari perusahaan, tapi juga peran dari pemerintah dan masyarakat daerah juga. Jadi peran pendidikan ada
bukan masalahan yang kalau kulihat-lihat ya di daerah-daerah tempat yang pernah aku jumpai, misalnya di Riau gitu, ada perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kelapa sawit, perusahaan-perusahaan eh, kelapa kopra, yang jelas pendapatannya itu sangat besar, jelas pasti itu penyerapan eh, karyawannya, pekerjanya juga sangat besar. Tapi ada dilematisnya di pendidikannya. Pendidikan yang ada menurut saya di Riau itu sangat sedikit yang punya kompeten di bidang-bidang yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Banyak yang orang belajar perkebunan itu di Jogja, ada di kampus LPP, Institut. Jadi kayak yang terbaik itu di situ gitu. Kalau di Riau Unri lah kayaknya. Nah, tapi dari beasiswa yang ada juga di Riau mengarahkannya juga di daerah-daerah Jogja juga, Institut LPP. Nah, aku kayak merasa terganggu lah dengan agak kayak mana lah ya. Pendidikan itu seperti tersentral di daerah Jawa gitu. Bukan hanya Jogja, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Surabaya itu, atau masuk Jawa Timur, Jawa Tengah sedikit lah. Itu tersentral di situ gitu. Jawa Tengah juga banyak bro, Semarang ya kan, Undip, tersentral di situ. Nah, coba kita bayangkan, aku punya kayak pembayangan atau pemikiran, mungkin juga teman-teman sudah membayangkan pemikiran ini. Seperti cash di Riau, itu kan kalau misalnya perusahaannya di bidang perkebunan, ciptakanlah pendidikan itu di bidang perkebunan di sana. Semisal contohnya, kenapa nggak menciptakan IPB pertanian di Riau? Apakah nggak mampu perusahaan itu? Atau dan pemerintah? Saya rasa sangat mampu lah. Pastilah, sekedar yang kecil-kecil aja lah dulu, politeknik dulu mungkin, atau sekolah-sekolah binaan, tapi pengajarnya yang berkelas lah, pengajar yang mumpuni, atau sekalian datangkan langsung dari luar negeri gitu untuk mengajar itu. Toh juga kan akan dimanfaatkan untuk perusahaan tersebut. Nah, maksudnya supaya anak-anak asli dari Riau ini tidak berangkat ke kota orang lain, meninggalkan kotanya sendiri, dan banyak juga dari mereka itu akan menetap di daerah tersebut, di mana tempat mereka berkuliah, dan menetapnya itu mungkin ya jangka panjangnya ya ada kebudayaan yang akan sedikitnya akan merawat, akan cenderung nanti bisa mengalami kehilangan atau krisis kebudayaan. Tapi kalau terbayangkan ada sekelas IPB atau sekelas ITB atau bahkan ya dua itu aja hadir di Riau sebagai anak kampus lah, coba IPB anak kampusnya ada di Riau. Nah, kenapa nggak begitu ya kan? Kenapa seakan-akan didesain bahwa semua itu harus gumpul ke Jawa untuk mengenyam pendidikan? Karena terkesan mereka yang paling keterdepanan. Ya, tapi memang kalau kita pergi ke Jawa, memang jauh berbeda dari Sumatera dan daerah-daerah timur yang lainnya. Sangat jauh berbeda. Perkembangan itu sangat jauh berbeda. Keterbukaan pikiran orang lain sudah jauh sangat berbeda lagi. Memang sudah sangat matang lah kalau di daerah Jawa. Nah, tapi kan itu kan seiring berjalannya waktu bisa diciptakan di daerah yang lain gitu. Ya kalau hanya tersentral terus di Jawa, wah itu sangat, menurutku sangat tidak efektif lah.
karena kebanyakan juga bukan dari daerah Jawa yang menetap di kampus-kampus tersebut, yang mendaftar di kampus-kampus tersebut. Bayangkan di situ, di Riau menciptakan ITB atau ya sekolah perkebunan, punya daya saing ke mancanegara. Wah, paten ya kan, paten lah untuk persawitan kita di Riau. Jadi mereka akan tersebar di daerah-daerah tersebut juga, belajar langsung dari case-nya langsung gitu. Nah itu bayanganku ya, bayanganku tentang pendidikan itu. Dan misalnya juga, atau bahkan UGM dengan jurusan hukumnya, UI dengan jurusan hukumnya datang ke daerah Riau dan mengimplementasikannya ke daerah-daerah tersebut, ya mungkin juga kan permasalahan-permasalahan sengketa tanah di Riau juga akan hilang dengan banyaknya persebaran anak-anak hukum di daerah sana. Mereka bisa sangat membantu gitu. Nah tapi kan sekarang kan anak dari pendidikan hukum UI atau UGM, kebanyakan mereka kan akan mencari karir di ibu kota, mencari karir di daerah Jawa sekitar. Ya itu tidak menjadi suatu kesalahan, yaitu kewajaran lah, karena mereka melihat peluangnya ada di sana gitu. Nah coba kalikan di UGM ataupun UI, hukumnya itu, hukumnya aja gitu, datang ke daerah Riau gitu, mereka kan bakal mungkin ya, bukan mungkin lah, studi case-nya pasti akan ada terjadi di Riau. Penelitian mereka akan berada di Riau, KKN mereka akan berada di Riau. Nah itu kan semakin jadi daya kuat lah gitu, bahwa kalau ada sengketa tanah bisa mereka yang membantu masyarakat setempat, advokasi mereka akan lebih kepada masyarakat lagi gitu. Nah kalau misalnya juga itu terjadi di Kalimantan, di Sulawesi, sesuai dengan bidang perusahaannya yang banyak digeluti langsung. Jangan pula nanti dari Sulawesi ngambil pekerja orang Sulawesi kuliah di Jogja ataupun di Jawa, terus kembali lagi ke daerah setempatnya, tidak diterima pekerjaan. Yang diambil adalah dari Sulawesi ini membuka lowongan pekerjaan, menerima kampus-kampus ini. Nah tapi juga bukan dari orang Sulawesi, bahkan orang-orang di luar dari Sulawesi itu. Tidak ada segala prioritasnya. Ya mereka akan menganggap persaingan itu persaingan bebas di Jawa gitu. Sampai kalian yang paling pintar, sampai kalian yang bisa bertengger di universitas ternama di Jawa itu, ya itu yang akan saya ambil nanti. Itu kan prinsip-prinsip perusahaan itu kan, pasti akan begitu. Nah tapi kalau misalnya ada kampus itu hadir langsung di kota itu, ya kan pemerintah bisa membuat kebijakan atau membuat peraturan lah. Minimal ada beberapa persen harus diambil dari universitas ini, karena berdasarkan kualitasnya juga. Ya kualitasnya tidak kalah saing gitu dengan yang sana. Nah menurut saya lebih efektif begitu ya. Tapi ini ngawur dulu aja ya. Dan saya minta maaf kalau ada yang salah juga dari perkataan saya. Maksudku itu kayak gambaran. Sebenarnya kita bisa menjadi negara yang begitu bagusnya kalau persebaran pendidikan yang begitu juga meratanya, sesuai dengan case-case-nya gitu. Ya kalau mau Sulawesi ditambahkan dengan pertambangannya, tapi juga harus ingat asas-asas keberlanjutan dan etika bisnisnya itu. Kalau misalnya mau dirikan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tentang pertambangan, studi kasus pertambangan, penelitian tentang pertambangan dengan asas-asas keberlanjutan dan etika bisnisnya. Menurutku persoalan tentang pertambangan kita lambat laun akan hilang dan tidak akan membekas di masyarakat, karena orang yang
ini orang dari daerah tersebut punya dasar pemikiran tentang pertambangan dan akan bekerja di pertambangan tersebut, dan mereka akan lebih punya nilai empati dan simpati uh, untuk tidak apa ya uh, tidak merugikan masyarakat setempat gitu. Nah mereka kan akan punya daya di situ gitu, akan punya daya dorongnya di situ, daya perlindungan utamanya ada di mereka juga gitu. Dari anak-anak daerah yang kuliah di tempat-tempat itu yang akan melindungi daerah-daerahnya sendiri gitu. Ya bagaimana mungkin, bukan bagaimana mungkin sih, tapi menurutku ada tidak klimaks dia kalau misalnya orang lain yang membela daerah setempat tanpa tahu tanpa tahu sejarahnya, tanpa tahu bagaimana rasanya, tidak mereka rasakan dulu tentang sakitnya di daerah tersebut gitu. Hanya tahu dasar-dasarnya. Nah, tapi kalau misalnya mereka yang lahir di situ, besar di situ, terus berkembang di situ dan berkuliah di situ, mereka akan tahu rasa-rasanya. Dan itu akan jadi klimaks gitu, niatnya itu kan jadi klimaks gitu. Nah itu gambaran-gambaran menurutku pribadi ya, persebarannya itu harus sebarkan sana, disebarkan sini, sebarkan situ. Kalimantan sebarkan juga universitas perkebunan sawit gitu, dengan asas lingkungannya, keberlanjutannya. Nah sekarang kan sangat jauh lah sekali kita berbicara dengan idealnya. Banyak sekarang kan permasalahannya kan perusahaan-perusahaan ini melanggar aturan-aturan lingkungan, merugikan masyarakat. Nah masyarakat yang di bawah tidak tahu menahu, dia anak-anaknya yang pintar-pintar kuliah di Jawa sampai pulang karena sudah nggak ada. Kematangan mahasiswa itu setelah lulus pun yakin belum matang juga untuk bisa melawan perusahaan sebesar itu. Hingga waktu sudah terlambat, tanah sudah dikuasai orang lain, bahkan engkau yang lahir di daerah tersebut pun tak bisa memiliki tanah kelahiranmu tersendiri. Berkuasa di daerah sendiri itu tak, kalau slogan harus kita yang punya tanah ini di daerah sendiri, itu menurutku tak akan terjadi, tak sulit terjadi. Harus kita yang berkuasa di tanah ini. Ya mungkin sekarang kan yang berkuasa kan mungkin di daerah bukan di daerah, tapi di tingkat-tingkat DPR, ya tingkat-tingkat pemangku kebijakan, ya pasti akan berlaku itu politik tentang kesamaan daerah gitu. Mungkin akan berlaku, tapi kan intinya bukan yang di atas gitu, intinya itu ada yang di bawah, dia menurutku ya. Jadi kayak apa ya, kayak kompleks sekali lah, dan itu kayak sudah dirancang gitu loh. Bayangkanlah kau perusahaan ini sudah datang, misalnya perusahaan ini sudah 20 tahun di daerahmu, kau akan pergi merantau karena anggapan sugesti dari masyarakat bahwa merantau ke daerah Jawa akan pulang membawa kesuksesan. Sedangkan untuk mengoptimalkan potensi daerahmu, kau harus ada di daerahmu. Selama 4 tahun kau pergi berkuliah, sudah banyak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di daerahmu, sampai banyak yang memaksa untuk menghimpit area-area permukiman contohnya. Dan kau datang ke sana, kau mempelajari lagi case-nya gitu. Dan itu tidak sebentar juga mempelajari itu, melakukan perlawanan. Seberapa banyak kekuatan untuk melakukan perlawanan setelah 4 tahun kau hilang dari kotamu? Seberapa banyak? Dan orang-orang, dan kau lihat case-nya,
petinggi-petinggi perusahaan itu bukan dari asal daerahmu. Itu dilematis juga lagi. Nah, akankah di 20 tahun ke depan orang petinggi-petinggi itu siklusnya akan sama lagi? Petinggi-petinggi itu tidak lagi berasal dari daerahmu? Yang menurutku kalau misalnya dia dari daerahmu, akan ada rasa empati dan simpatinya untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya juga terhadap perusahaan. Maksudnya perusahaan ini juga perusahaan yang ada itu juga jangan hanya mengejar keuntungan, tapi harus memperhatikan lingkungan sekitar gitu. Belum lagi dengan kasus-kasus kriminalitas yang terjadi, narkoba segala macam lah, kompleks dia kalau ada datang ke perusahaan itu. Nah, kalau datangnya perusahaan itu tidak disambut dengan SDM yang bagus, which is itu harus diperlukan oleh pendidikan. Maksudnya harus itu bisa terjadi kalau ada pendidikan yang juga mumpuni di daerah tersebut. Ya kalau tidak ada SDM yang mumpuni untuk siap dengan perubahan adaptasi dengan adanya perusahaan, wah, akan tertinggal daerah tersebut. Maksudnya akan tertinggal dengan orang-orang yang akan datang bekerja juga ke daerah tersebut. Ya balik lagi, perusahaan akan melihat siapa yang layak dan berkualitas untuk masuk ke perusahaannya. Ya kalau layaknya masyarakat daerah tersebut hanya untuk menjadi buruh kasar, ya akan menjadi buruh kasar. Nah itu kan jadi kayak di tanahku sendiri aku menjadi buruh kasar, dan di depan mata kepalaku sendiri orang yang tak berasal dari daerahku berkuasa di daerahku, dan aku tak punya kesempatan untuk bisa berkuasa juga. Nah kalau kesempatan itu dibuka dengan adanya pendidikan, wah itu jauh berbeda. Oke, dengan pendidikan kita akan berproses 5-10 tahun. Kan ada anak-anak yang lahir dari daerah setempat yang lulus dari kampus-kampus yang punya kualitas tersebut, yang menetap dan bekerja di situ, dan mereka akan jadi petinggi. Nah mungkin ya dari situ bisa udah jadi tanahku itu milikku dan mensejahterakanku, itu juga bisa gitu. Nah ini bukan ini kan maksudnya ego kedaerahan lah, tapi ya seharusnya memang begitulah menurutku ini opini yang tidak jelas lah. Mohon maaf kalau banyak yang salah. Selanjutnya ada segi lingkungan. Wah, lingkungan ini terlalu banyak sudah kasusnya yang terjadi. Perusahaan-perusahaan nikel di Sulawesi, perusahaan-perusahaan batu bara, sangat banyak lah. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Nah, tapi kan kalau berdasarkan pembukaan perusahaan di bidang energi itu kan seharusnya kan sudah ada AMDAL-nya terlebih dahulu, pengujian dasar-dasar lingkungannya terlebih dahulu, apa nanti kelanjutannya lagi jangka panjangnya, bagaimana pengendaliannya, mitigasinya, seharusnya kan sudah ada itu. Dan menurutku seharusnya permasalahan ini seharusnya tidak terjadi kalau misalnya itu diterapkan dengan betul sebetul-betulnya. Ya tapi kan kebanyakan di Indonesia kan tidak sebetul-betulnya, hanya di atas kertas saja gitu, tapi tidak sebetul-betulnya yang terjadi di realita masyarakat setempat. Nah itu jadi kayak apalah, kesian ya. Kesian itu apa ya, bukan kesian merasa mereka itu tidak punya kekuatan, bukan, tapi kesiannya itu mereka yang sudah merawat lingkungan tersebut, menjaga lingkungan tersebut, jadi seakan-akan mereka yang merasa bersalah gitu, akan hancurnya daerah mereka gitu.
Padahal seharusnya kan yang merasa bersalah itu kan ya perusahaan itu. Mereka yang merasa bersalah tidak bisa mempertahankan daerah mereka. Ya kita terlepas dari segala hal yang terjadi lah. Menurutku lingkungan harus sangat dihormati dan dijaga lah. Ada yang salah satu video turis di Indonesia di mana kemarin, di Padang kayaknya aku nonton, terus itu bilang begitu indahnya pemandangan alammu, tapi begitu kotornya juga sampah-sampah yang ada di sekitarnya gitu. Bahkan orang lain pun, orang yang bukan dari negara ini pun tahu bahwa itu harus dirawat gitu. Bahkan orang dari negara lain yang punya empati terhadap negara sendiri itu kan memalukan gitu kan. Memalukan sekali tuh. Sempat ada konten seperti itu, sangat memalukan sekali, bahwa ayolah sadarlah bahwa kau berasal dari negara ini, ya kau harus menjaga negara ini gitu. Bukan malah kau pula yang merusak dari negara ini gitu. Nah itu mungkin untuk para petinggi lah, para penguasa lah. Ini dampaknya bukan hanya sekali periode kalian gitu. Ini dampaknya berpuluh-puluh tahun. Perkataan-perkataan yang sering kita dengarkan kan, nanti apakah cucu dan anak cucuku akan melihat bagaimana segarnya alam Kalimantan, bagaimana lebatnya hutan di Papua, bagaimana bagusnya pemandangan di Danau Toba, bagaimana ikan-ikan yang segar di Sulawesi dan di Maluku, bagaimana indahnya alam di Indonesia. Apakah masih melihatkan itu? Nah, perkataan itu seharusnya dari kelas bawah sampai atas pun kita harus sadar itu loh. Aduh, apalagi kalau kita buka data yang seberapa banyak hutan yang dibabat per tahun ini aja, sampai per tahun 2025 sampai tahun ini aja. Wah, itu deforestasinya itu sangat tinggi sekali, penggundulan hutan itu. Maksudku, bahkan orang dari negara lain yang menyadarkan dirimu kok tak sadar gitu. Tapi kalau orang lain dari negara lain menyadarkan dirimu, kalian harusnya mengelola ini, sadar kalian. Tapi kalian tuh seharusnya menjaga lingkungan, seharusnya. Nah, jadi masukan dari mereka itu menurutku terkesan seakan menjadi menjadi ejekan yang sakit menurutku bagi para petinggi itu. Menurutku ya, karena bayangkanlah apalagi di kelas konten kreator gitu, kelas konten kreator yang bilang bahwa kamu harus menjaga lingkunganmu. Bahkan ada lagi yang membilangkan, aduh ini sangat sakit sekali. Dalam bahasa Inggris mereka mengatakan apa dibilang itu ya, you're so beautiful place in the country, so beautiful color. Kamu tempat yang begitu indah, tapi juga sekalian di tempat yang begitu korup gitu. Aduh, malunya negara itu di mana gitu. Malunya diri kita seharusnya itu ada gitu. Saya yakin kalau misalnya pendiri negara ini mendengar hal itu, wah itu berkoar-koarnya sampai kemana-mana pasti. Ya tapi sekarang tidak ada, bro. Tidak ada yang berkoar-koar tentang hal itu.
pasti kalau kalau dulu tuh ya, kalau menurut kalau petinggi zaman dulu pasti sangat berpengaruh pendiri negara kita, karena mereka memiliki kecintaan itu yang menurut tak ada lagi lah yang sekarang untuk menandingi mereka lah yang sangat cinta dulu untuk mendirikan apapun itu kepentingannya. Nah itu gambaran-gambaran yang menurut gue, tapi ini ngawur ngidul aja, jangan dia anggap serius ya teman-teman. Ini hanya gambaran-gambaran dan pikiran-pikiranku sendiri. Ucapkan tidak ada maksud apapun, dan saya minta maaf kalau ada yang salah. Saya minta maaf, sangat minta maaf kalau banyak hal yang salah, karena ini ngawur ngidul. Dan menurutku kalau ditanya bagaimana solusinya untuk memperbaiki itu semua, kita harus menerapkan asas-asas keberlanjutan dan etika bisnis. Asas-asas keberlanjutan apa? Harus menyeimbangkan posisi perusahaan dan apa sumbangsi dari perusahaan tersebut, harus seimbang. Yang kedua, itu adalah etika bisnis. Jangan melanggar aturan, jangan melanggar aturan lingkungan, jangan melanggar aturan adat, harus semua dihormati. Itulah etika bisnis, sesuai dengan rule yang ada. Jangan gara-gara kalian punya kekuasaan, kalian punya kepemilikan modal, kalian mengabaikan itu semua. Memang bukan keluarga kalian, bukan anak cucu kalian yang akan merasakan itu, tapi anak cucu dari daerah tersebut yang akan merasakan nanti. Ya kalian kan punya uang, bisa pindah negara saja, gampang sekali tuh pasti. Ya tapi kalau dari kita ini yang di daerah, yang tidak begitu punya kemampuan untuk pivot kemana-mana, mobilitas kemana-mana, pilihan kita hanya cuma satu, kan? Mempertahankan daerah kita masing-masing, atau pergi ke daerah orang lain dengan resiko tidak bisa memiliki daerah sendiri. Nah, asas keberlanjutan dan etika bisnis ini kita banyak bisa menjumpai dari banyak artikel dan jurnal-jurnal bagaimana cara penerapannya. Dan yang paling penting juga adalah pendidikan. Terapkan aja pendidikan yang sebagus Jawa ataupun lebih daripada sebagus Jawa. Terapkan di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Semuanya masing-masing ada minimal 2 universitas yang setara dengan Pulau Jawa. Yang pertama harus memiliki fakultas hukum. Yang kedua harus memiliki fakultas apa ya kalau dibilang itu ya, saya lupa lagi, teknik. 2 itu aja yang punya. Bahkan kalau misalnya bisa ditambah lagi ekonomi dan sosial, 3 itu. Dan jangan hambat akses universitas ini dalam memperbaiki daerahnya. 3 fakultas ini dalam 1 universitas, dalam 2 universitas itu, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Papua, menurutku selesailah. Setidaknya pasti ada setiap tahun 1-2 orang, 3 orang yang akan bergerak membantu bagaimana membuat daerah menjadi lebih baik lagi. Nah, tapi kan ketakutan itu jadinya. Membuat orang pintar itu kan menjadi takut bagi penguasa. Karena mungkin dia takut kekuasaan akan diambil. Mungkin dia takut permainan-permainannya diganggu, strategi-strategi mereka diganggu. Ya tapi itu kan asas-asas keberlanjutan itu harus ada. Harus ada. Bahkan kalau kita lihat back sejarah, ada namanya politik balas budi kan dulu yang diterapkan. Bahkan penjajahan dulu pun mendirikan
sekolah-sekolah di Jawa yang berkualitas. Ya walaupun banyak konflik-konflik, banyak perdebatan-perdebatan tentang hal itu, tapi mereka kan sudah ada membalas budi. Nah, bagaimana itu terjadi? Bagaimana coba itu bisa terjadi dengan perusahaan-perusahaan ini? Kita anggap politik balas budi juga. Dirikan universitas-universitas itu, 2 universitas setiap daerah. Menurutku, wah itu jauh lebih besar dampaknya daripada kita harus pergi ke Pulau Jawa melanjutkan studi. Pikiran kita akan menetap di Jawa, tidak balik ke kampung lagi daerah. Kita akan kuasai orang lain sampai kita pulang lagi nanti di hari tua. Kita tak memiliki daerah tempat tinggal lagi, daerah tempat lahir kita. Anak-anak kita akan kehilangan dari mana kita berasal. Sampai kita pulang hanya sebagai pendatang, sebagai turis, bukan lagi sebagai pemilik dari tanah yang pernah tempat kita lahir. Oke, sekian. Menurut saya asas-asas keberlanjutan dan asas-asas etika bisnis harus diterapkan oleh setiap perusahaan yang ada di daerah-daerah Indonesia. Sekian, terima kasih. Dan saya mohon maaf kalau ada yang banyak perkataan yang salah. Pasti banyak yang salah karena tidak bersedia dan segala macam. Tapi ini opini saja dan ini ngorgi dulu saja. Dan ini hanya sisi saja. Terima kasih.